Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kinanara Darussalam dengan NPM 2102120025. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi yang saya kerjakan yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan dan Gaya Hidup terhadap Keputusan Investasi Generasi Z di Kota Banda Aceh. Adapun latar belakang penelitiannya, pertama adalah pentingnya keputusan investasi sebelum berinvestasi. Sebelum kita membahas lebih lanjut, investasi itu sendiri adalah sebuah komitmen dari sejumlah dana yang kita miliki dengan harapan dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang. Oleh karena itu, tujuan berinvestasi adalah untuk melindungi serta menumbuhkan nilai yang kita miliki saat ini. Keputusan investasi dilakukan itu salah satu yang penting. Kenapa? Keputusan investasi itu sendiri secara pengertian adalah sebagai proses di mana kita akan mengalokasikan dana yang kita miliki ke suatu instrumen investasi dengan tujuan dapat memaksimalkan potensi dari dana yang kita miliki, baik itu secara perlindungan maupun secara keuntungan. Poin kedua, generasi Z mendominasi sebagai investor di pasar modal. Generasi Z adalah generasi yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012. Berdasarkan data dari OJK tahun 2021, 58,5% investor di pasar modal itu berasal dari generasi Z, yang mana sudah melebihi dari angka idealnya yaitu 50%. Bahkan sudah melebihi dari setengah dari populasi investor di pasar modal. Nah, tetapi literasi yang dimiliki generasi Z masih sangat minim. Berdasarkan data dari OJK 2022, indeks literasi keuangan di Indonesia itu mencapai 49,68% dan di Aceh bahkan mencapai 49,87%. Secara data menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangannya itu masih di bawah angka ideal, itu di bawah 50. Secara pengertian, literasi keuangan itu sendiri adalah sebagai kemampuan seseorang dalam memahami dan mengelola keuangan mereka berdasarkan pengetahuan, tindakan, dan sikap dalam mengelola keuangan mereka dan pengetahuan mereka terhadap produk-produk keuangan. Rendahnya literasi keuangan mendorong banyak generasi Z itu berinvestasi dikarenakan hanya FOMO dari tren media sosial. Persepsi investasi itu sendiri menurut generasi Z adalah sebagai jalan pintas kaya secara instan. Oleh karena itu, muncullah sifat YOLO mereka yang mana mereka akan mengalokasikan seluruh dana mereka miliki ke instrumen investasi yang mereka percaya atau mereka yakini tanpa mempertimbangkan resiko yang akan terjadi, hanya melihat pada sisi keuntungannya saja. Dikarenakan sifat FOMO dan YOLO mereka membuat mereka mudahnya terkena investasi bodong. Kenapa? Karena investasi bodong itu adalah investasi yang menawarkan keuntungan yang lebih banyak yang tidak masuk akal dan sistem pengolahannya itu tidak jelas, bahkan tidak terregulasi oleh pemerintah. Nah, karena hal sifat FOMO dan YOLO ini membuat mereka akan kehilangan seluruh dana mereka miliki serta trauma tersendiri untuk berinvestasi secara sehat kembali. Poin selanjutnya, gaya hidup yang dimiliki generasi Z adalah gaya hidup yang tinggi. Generasi Z dikenal sebagai generasi instan, yang mana mereka memiliki kebiasaan menginginkan sesuatu itu mereka bisa dapat secara instan dikarenakan kecanggihan dari teknologi tersebut. Gaya hidup itu sendiri secara pengertian adalah suatu tindakan yang mencerminkan sifat dari individu bagaimana mereka berinteraksi terhadap lingkungannya. Nah, pada konteks generasi Z, mereka lebih memilih dana yang mereka miliki itu untuk diberbelanjakan secara impulsif atau berlibur ke suatu destinasi yang mereka impikan. Dengan kata kutip, itu mereka anggap sebagai healing daripada mereka mempersiapkan terlebih dahulu keuangan di masa yang akan datang. Dari paparan latar belakang tadi, dapat kita simpulkan bahwa terdapat dua faktor utama menjadi tantangan bagi generasi Z dalam berinvestasi. Yang pertama, rendahnya literasi keuangan yang dimiliki dan gaya hidup yang tinggi. Hal ini mendorong mereka berinvestasi hanya melihat pada satu sisinya saja, yaitu sisi keuntungannya. Ketika mereka mendapatkan keuntungan, mereka akan gunakan untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup mereka yang tinggi, daripada mempersiapkan keuangan di masa yang akan datang. Selanjutnya, rumusan masalah.
Pertama, bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi generasi Z di Kota Banda Aceh? Yang kedua, bagaimana pengaruh gaya hidup terhadap keputusan investasi generasi Z di Kota Banda Aceh? Yang ketiga, bagaimana pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup terhadap keputusan investasi generasi Z di Kota Banda Aceh? Adapun tujuan penelitian, pertama adalah mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi generasi Z di Kota Banda Aceh. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh gaya hidup terhadap keputusan investasi generasi Z di Kota Banda Aceh. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup terhadap keputusan investasi generasi Z di Kota Banda Aceh. Selanjutnya, kajian pustaka. Literasi keuangan. Secara pengertian, literasi keuangan adalah kemampuan seseorang dalam memahami dan menggunakan informasi terkait keuangan secara efektif. Itu menurut Hasan. Dan indikator yang digunakan ada terbagi 3. Ada financial knowledge, ada financial ability application, dan financial decision making. Yang kedua, gaya hidup. Gaya hidup adalah mencerminkan keseluruhan pada pola konsumsi yang menggambarkan bagaimana individu menggunakan waktu dan uangnya. Itu menurut Razak 2016. Lalu indikator yang digunakan pada gaya hidup ini terdapat 3 juga. Yang pertama itu ada aktivitas, yang kedua itu interest, dan ketiga itu adalah opinion. Yang selanjutnya adalah keputusan investasi. Keputusan investasi adalah cara untuk mengukur proses dalam membuat keputusan sebelum melakukan investasi, seperti pemilihan jenis investasi, alokasi dana, dan periode investasi. Itu pengertian menurut Adnan 2017. Nah, indikator yang digunakan adalah return, risiko, dan hubungan antara return dan risiko. Nah, selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Dapat dilihat pada PowerPoint belakang bahwasanya literasi keuangan sebagai X1, gaya hidup sebagai X2, dan keputusan investasi sebagai Y. Nah, selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang dimana data yang digunakan itu adalah data primer melalui penyebaran kuesioner. Nah, lokasi penelitiannya adalah di Banda Aceh. Nah, objek pada penelitian ini adalah generasi Z di Kota Banda Aceh. Jumlah generasi Z di Kota Banda Aceh mencapai 66.783 jiwa. Data tersebut diambil dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Nah, sampel yang didapati dengan menggunakan rumus Lovin adalah 100 responden. Nah, teknik pengambilan sampelnya itu akan menggunakan teknik cluster random sampling. Nah, selanjutnya adalah rumusan hipotesis. Hipotesis secara parsial. HA1 terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi generasi Z di Kota Banda Aceh. H01 tidak terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi generasi Z di Kota Banda Aceh. HA2 terdapat pengaruh gaya hidup terhadap keputusan investasi generasi Z di Kota Banda Aceh. H02 tidak terdapat pengaruh gaya hidup terhadap keputusan investasi generasi Z di Kota Banda Aceh. Yang selanjutnya adalah hipotesis secara simultan. HA3 terdapat pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup terhadap keputusan investasi generasi Z di Kota Banda Aceh. H03 tidak terdapat pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup terhadap keputusan investasi generasi Z di Kota Banda Aceh. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Yang pertama ada uji validitas dan uji reliabilitas. Kita fokus dulu kepada variabel literasi keuangan. Nah, literasi keuangan itu memiliki nilai persen hasil uji validitas, nilai persen correlation atau disebut juga dengan R hitung adalah 0,832, 0,880 dan 0,770. Itu adalah R hitung. Dan R tabel, kita mencari R tabelnya itu dengan menggunakan rumus DF yang dimana N kurang 2. N itu sebagai responden. Pada penelitian ini menggunakan 100 dan dikurangi 2. Maka nilai DF-nya itu adalah 98. Nah, 98 menghasilkan nilai R tabelnya itu adalah 0,165. Maka dari itu, dapat saya simpulkan bahwa R hitung lebih besar daripada R tabel. Pada penelitian ini, khususnya pada literasi keuangan, dapat dikatakan valid. Selanjutnya pada uji reliabilitas. Pada literasi keuangan,
menghasilkan nilai Cronbach's alpanya adalah sebesar 0,767 yang dimana sudah melebihi dari 0,6. Ketika nilai Cronbachnya sudah melebihi 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa pada variabel ini sudah dapat dikatakan sebagai alat ukur yang dapat dihandalkan. Yang selanjutnya adalah gaya hidup. Nah, nilai persen yang dihasilkan dari uji validitas adalah 0,840, 0,874, dan 0,773. Yang dimana R hitungnya lebih besar daripada R tabel. R tabelnya itu adalah 0,165. Nah, dapat disimpulkan bahwa pada variabel ini sudah dapat dikatakan valid. Dan pada uji reliabilitas terdapat menghasilkan nilai Cronbach sebesar 0,774 yang mana sudah melebihi dari 0,6. Nah, dapat saya simpulkan bahwa handal sebagai alat ukur yang handal dalam mengukur si variabel. Yang selanjutnya adalah pada variabel keputusan investasi menghasilkan nilai persen korelasinya sebesar 0,713, 0,699, dan 0,824. Yang mana sudah melebihi dari nilai R tabel yaitu 0,165, maka dapat dikatakan pada uji validitas ini, pada variabel ini sudah dapat dikatakan valid. Yang kedua, pada uji reliabilitas menghasilkan dari hasil uji reliabilitas itu 0,05 nilai Cronbach alpanya dan dapat disimpulkan bahwa sudah melebihi dari 0,6. Maka pada variabel ini dapat dikatakan valid. Dapat dikatakan sebagai alat ukur yang handal untuk mengukur si variabel tersebut. Nah, selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Dapat kita lihat pada dua buah gambar. Yang pertama itu ada normal plot. Kita dapat melihat bahwa titik-titiknya itu mengikuti garis diagonal. Maka dapat dikatakan pada uji ini, pada penelitian ini sudah termasuk kepada uji yang normal. Nah, selanjutnya kita pada grafik histogram dapat dilihat bahwa turunnya grafik itu sudah membentuk seperti segitiga. Maka dapat dikatakan secara jelas bahwa pada penelitian ini dapat dikatakan adalah normal. Nah, selanjutnya adalah uji multikoliniaritas. Nah, uji multikoliniaritas itu dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah nilai tolerance, yang kedua itu adalah nilai FIV. Ketika nilai toleransinya itu lebih besar daripada 0,1, maka tidak terjadi multikoliniaritas. Ketika nilai FIV-nya itu di bawah dari 10, juga tidak terkena multikoliniaritas. Nah, kita bisa melihat pada tabel hasil dari pengolahan data, nilai toleransi pada literasi keuangan dan gaya hidup itu menghasilkan nilai 0,381, yang mana itu 0,381 itu lebih besar daripada 0,1. Nah, kita lihat lagi di satu sisi itu pada nilai FIV. Pada literasi keuangan dan gaya hidup itu ada 2,623. Yang mana secara ketentuan ketika nilai yang dihasilkannya itu lebih kecil daripada 10, dapat dikatakan bahwa tidak terjadinya multikoliniaritas. Yang selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Kita bisa melihat pada gambar scatter plot yang mana dari titik-titiknya itu tidak membentuk sebuah pola atau gambar, maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas pada penelitian ini. Selanjutnya, regresi linear berganda. Pada gambar di atas yaitu tabel koefisien, kita dapat melihat pada bagian under standardized P. Yang pertama itu ada konstan, adalah 1470. Nah, yang mana ini artinya bahwa ketika X1 dan X2 itu dikatakan konstan atau tetap, maka besarannya keputusan investasi itu sebesar 1470. Yang di bawah, literasi keuangan 0,237, yang dimana besarannya literasi keuangan itu mempengaruhi si keputusan investasi itu sebesar 0,237 atau dipersenkan itu 23,7%.
Nah, selanjutnya ada pada variabel gaya hidup adalah 0,407. Itu adalah maksudnya adalah gaya hidup, pada variabel gaya hidup itu akan mempengaruhi si keputusan investasi ini sebesar 0,407 atau dapat dipersenkan adalah 40,7%. Pada variabel literasi keuangan terdapat nilai signifikannya itu adalah 0,012 yang dimana ketika nilai signifikannya itu lebih kecil daripada 0,05 dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan ini adalah variabel yang berpengaruh secara signifikan dan gaya hidup memiliki nilai signifikannya itu lebih kecil daripada 0,01 yang dimana berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan investasi. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Yang pertama adalah uji parsial atau juga disebut dengan uji T. Dapat kita lihat pada tabel koefisien bahwa pada bagian T, literasi keuangan itu mendapati atau memperoleh nilai T hitungnya adalah sebesar 2,563. Pada variabel gaya hidup itu menghasilkan nilai T-nya itu 4,349. Nah, kita mencari dulu T tabelnya berapa dengan rumus DF itu 98. Nilai T tabel yang kita dapati adalah sebesar 1,661. Nah, dapat kita jelasin bahwa nilai T hitungnya ini dari kedua variabel itu, dari literasi keuangan itu lebih besar daripada nilai T tabel. Pada variabel gaya hidup itu T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel. Maka dari situ dapat dikatakan literasi keuangan itu berpengaruh secara parsial terhadap keputusan investasi generasi Z di Kota Banda Aceh. Dan kedua, pada variabel gaya hidup itu berpengaruh secara parsial terhadap keputusan investasi generasi Z di Kota Banda Aceh. Selanjutnya adalah uji simultan atau uji F. Nah, kita dapat lihat pada tabel ANOVA itu pada bagian F-nya itu menghasilkan 56,426. Itu adalah F hitungnya, dan F tabelnya itu yang kita dapati dari DF98 adalah 2,36. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa F hitung itu lebih besar daripada F tabel, yang mana dapat dikatakan bahwa literasi keuangan dan gaya hidup itu secara simultan berpengaruh terhadap keputusan investasi generasi Z di Kota Banda Aceh. Maka dapat saya simpulkan bahwa dari rumusan hipotesisnya itu terima HA1 tolak H01. Yang kedua, terima HA2 tolak H02. Yang ketiga, terima HA3 tolak H03. Nah, itu adalah jawaban dari hasil pengujian hipotesis. Selanjutnya pada uji koefisien determinasi atau R-square. Nah, dapat kita lihat pada tabel itu model summary. Pada bagian R-square itu terdapat nilai 0,538. Nah, maksudnya itu adalah literasi keuangan dan gaya hidup itu berpengaruh sebesar 0,538 terhadap keputusan investasi generasi Z. Dan berarti ada variabel lain yang akan mempengaruhi keputusan investasi itu sebesar 46,2%. Sekian dari presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf jika ada kurang. Terima kasih sudah menonton. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.